Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari MTS Tarbiyatul Islamiyah, nama Abdurrahman, ingin menyampaikan itu sholat fardu dalam kondisi tertentu dengan kompetensi dasar yang pertama, yaitu mengamalkan sholat dalam berbagai keadaan darurat ketika ada sebab yang memperbolehkan. Yang kedua, menjalankan sikap dan istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman tentang tata cara sholat wajib dalam berbagai keadaan tertentu. Yang ketiga, memahami ketentuan dalam berbagai sholat dalam keadaan tertentu. Yang keempat, memperagakan tata cara sholat dalam keadaan tertentu. Indikator pencapaiannya menunjukkan sholat dalam berbagai keadaan darurat ketika ada sebab yang memperbolehkan. Kemudian membuktikan sholat fardu sebagai perintah Allah berdasarkan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang berikutnya menyusun rumusan tentang penerapan unsur-unsur tanggung jawab istiqomah yang terkandung dalam pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang berikutnya adalah memetakan kondisi tertentu menyebabkan tata cara pelaksanaan sholat secara khusus. Yang berikutnya adalah menghubungkan kondisi masa kini dengan peristiwa masa lalu. Baiklah, kita mulai. Sholat fardu dalam kondisi tertentu mempunyai pengertian, yaitu yang pertama, sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar. Tidak wajar maksudnya bagaimana? Kondisi tersebut tidak memungkinkan yang dilakukan secara luas, ya, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara luas dan longgar dibandingkan dengan pelaksanaan situasi normal. Kemudian di dalam dasar hukumnya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 102. Dalam surat An-Nisa ayat 102 saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum maka wala ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu maka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum famyamluna alaikum mailatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum adam mim matorin au kuntum marda an tabda'u aslihatakum wa hudu hidrakum innallaha a'adda lil kafirin adzaban muhina. Ini dalam surat An-Nisa ayat 102, yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri untuk melakukan sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka sholat bersamamu sujud yang telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin kamu lengah terhadap senjatamu, hartamu, bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat suatu kesalahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan adab mereka yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Ini adalah arti dari surat An-Nisa ayat 102. Berikutnya dalam hadis Maimunah ibnu Mahron an ibni Umar qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kaifa usolli faya asli fatah faya asli fayal safinah qala shalla fiha qaiman ila an takhaf al gharq. Artinya dari Maimun bin Muhron dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimana caranya aku sholat di perahu? Ia menjawab, sholatlah di perahu dengan berdiri kecuali apabila kamu takut tenggelam. Dari hadis riwayat Daruqutni Al-Hakim. Berikutnya adalah sholat khauf atau sholat khauf dan tata caranya. Sholat khauf itu merupakan sholat fardu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat khauf itu dilaksanakan di tengah kecamuknya pertempuran melawan orang-orang kafir. Beliau bersama sahabat melaksanakan sholat khauf karena sebab adanya perasaan khawatir dan takut serangan mendadak dari pihak musuh. Itu sholat khauf, ya. Jadi sholat khauf itu adalah sholat yang dilakukan ketika di dalam peperangan, ya, di dalam kecamuknya peperangan. Kemudian musuh juga takut akan menyerang ketika sholat karena
ketika sholat nanti kan banyak kelengahan itu kalau. Jadi ada tata caranya bagaimana? Ini yang pertama. Tata caranya adalah ketika musuh yang menyerang kemungkinan dari arah kiblat. Pada rakaat pertama yaitu imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih ya. Kemudian melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan. Kemudian yang berikutnya, imam kedua pada barisan kedua melaksanakan takbiratul ihram hingga ruku bersama-sama. Kemudian imam pada barisan pertama melakukan sujud. Ya. Kemudian sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Setelah imam dan barisan pertama bangkit dari sujudnya, ya berdiri seperti semula. Maka barisan kedua melakukan sujud, sedangkan imam dan pertama berjaga-jaga. Pada rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud pertama, kemudian imam pada rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersama imam, sedangkan barisan pertama berjaga-jaga. Ketika imam pada barisan kedua melakukan sujud dan duduk bertasyahud, maka barisan pertama menyusulnya. Imam barisan kedua dan barisan pertama melaksanakan tasyahud bersama, seperti itu. Ya, kemudian terakhir diikuti dengan salam. Kemudian, kalau musuh menyerang dari berbagai arah selain arah kiblat, artinya tidak mengetahui dari mana arah musuh itu berada. Yang pertama adalah salah satu jamaah mengumandangkan adzan dan iqamah. Imam membagi jamaah ke dalam 2 kelompok. Ya. Kelompok pertama sholat bersama imam, dan kelompok kedua berjaga-jaga. Jika sholat yang dilakukan berjumlah 2 rakaat, kelompok pertama yang sholat pertama imam cukup berjamaah 1 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya berjaga-jaga. Jika sholat yang dilaksanakan berjamaah 3 atau 4 rakaat, ya kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 2 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya berjaga-jaga seperti itu. Setelah kelompok pertama selesai sholatnya, kelompok berdua bergabung dengan imam. Imam meneruskan sholatnya hingga salam. Sedangkan kelompok kedua meneruskan secara sendiri-sendiri hingga mengakhiri dengan salam, seperti itu. Itu adalah jika musuh ya yang datang itu tidak diketahui dari arah kiblat atau dari arah mana. Kemudian itu ya. Kemudian tahapan yang ketiga ya itu adalah sholat fardu dari orang sakit. Orang sakit itu adalah yang pertama, jika sholat orang sakit itu mampu berdiri, ya dilaksanakan sholat dengan berdiri ya. Tapi jika tidak mampu, itu yang pertama dilakukan adalah memperbolehkan sholat dengan cara duduk bersimpuh ya, Yang kedua, jika dalam duduk bersimpuh itu tidak mampu ya, maka boleh dilaksanakan sholat dengan terlentang ya. Tahapan ketiga, jika tidak mampu lagi terlentang, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan isyarat mata ya. Itu isyarat mata, atau mungkin menggerakkan anggota tubuhnya, mungkin kepalanya atau apa, kalau masih bisa. Kalau tidak bisa, boleh dengan isyarat mata. Kemudian yang keempat, jika tidak lagi mampu menggunakan isyarat, kedap-kedap raiso misalkan ya, maka melaksanakan dengan membaca dalam hati, berarti di dalam hati saja, seperti itu. Itu berbagai materi pada materi hari ini ya tentang sholat dalam keadaan tertentu. Mudah-mudahan materi ini bisa membawa manfaat bagi kalian semua, untuk kalian semua ya kedepannya, agar bisa lebih memahami tentang sholat dalam kondisi tertentu, sehingga nanti ya ketika menghadapi atau keadaan seperti itu, misalkan sakit atau ketika dalam kesusahan dan lain sebagainya ya, bisa melaksanakan sholat. Karena sholat itu bagaimana? Sholat itu wajib hukumnya, keadaan bagaimanapun tetap wajib ya. Keadaan sakit ya tetap wajib, keadaan susah tetap wajib ya. Bahkan di sini dalam keadaan berperang pun ya, dalam sholat khauf itu berperang pun itu tetap wajib dilaksanakan sholat itu. Padahal keadaan berperang ini kan memang takut untuk ada serangan dari musuh, seperti itu. Jadi kalau musuh datang tanpa kita ketahui, ini kan bisa berbahaya sekali. Baiklah, pada materi kita ini saya coba sekian dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.